Nah ini, yang ini pangkalnya ini hitam ya. Nah ini busuk, kita potong aja karena dikhawatirkan nanti kalau busuk bisa menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Adi Citra Tani. Pada edisi kali ini saya ingin membahas salah satu faktor yang juga cukup penting dalam perawatan tanaman anggrek selain penyiraman, pemupukan, penggunaan zat perangsang tumbuh, yaitu repotting. Bagi sahabat yang baru gabung, silakan subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video saya berikutnya. Tonton sampai selesai ya, agar Anda bisa secara maksimal mempraktekannya di rumah. Adapun yang dimaksud dengan repotting, berdasarkan literatur yang saya baca, itu ada 3 definisi. Yang pertama itu penggantian pot maupun media tanamnya. Nah, yang kedua penggantian pot saja, dan yang ketiga penggantian media tanamnya saja. Alasan penggantian pot adalah apabila pot dipandang sudah tidak memungkinkan lagi akar tumbuh secara leluasa. Karena apa? Karena pot terlalu kecil, apalagi apabila tanaman anggrek tersebut sudah banyak anaknya. Nah, akar yang terlalu padat atau berdesak-desaan itu artinya sirkulasi udara atau oksigen dalam pot tersebut tidak maksimal. Sedangkan alasan penggantian media itu biasanya karena media dipandang sudah tidak subur, yang ditandai dengan tanaman kok terlihat daun-daunnya menguning, kemudian media dipandang juga terlalu mampat, tidak porus, sehingga media basah terus, lembab terus, yang berakibat pada akar menjadi busuk. Alasan yang lain juga adalah kalau tidak dilakukan repotting, penggantian media, itu biasanya di dasar pot sering dihuni oleh hama maupun penyakit. Yang sering kita lihat tuh biasanya banyak sarang-sarang semutnya. Penyakit yang biasanya timbul akibat media terlalu lembab itu adalah busuk akar maupun busuk batang yang disebabkan oleh bakteri. Alasan lain kenapa kita perlu mengganti media tanam adalah apabila media tanam sudah bersifat asam. Nah, ini bisa dilihat dari tanaman yang walaupun sudah dipupuk tapi dia tumbuhnya tetap kurang subur, daun-daunnya menguning. Baiklah, langsung saja kita ke tutorialnya. Ini adalah salah satu tanaman anggrek bulan saya yang mau saya repotting. Nah, ini kemarin saya beli 2 tapi memang kondisinya tidak bagus. Nah, ini bunga-bunganya ini sudah mau selesai semua ya, sudah pada rontok. Saya perhatikan ini medianya terlalu lembab ya, maka tidak heran kalau daun-daunnya pada menguning. Nah, ini berarti ada sesuatu yang salah. Nah, kemungkinan akarnya busuk. Untuk itu mari kita repotting. Langkah pertama, mari kita keluarkan tanaman ini dari potnya ya. Nih. Kemudian ini yang kuning langsung saja kita buang ya. Kita potong bisa ya, ini. Kita buang. Ini juga iya, kita buang. Nah, kemudian ini secara perlahan ini. Ya, mosnya ya ini kan terlalu ya, mampat, tidak porus ya, sehingga apa? Sehingga akar bisa busuk karena ininya terlalu lembab. Nih ya, kita secara perlahan kita
buang ini mos-mosnya ya. Dalam membersihkan media ini kita mengambil mos-mosnya ini ya. Ini hati-hati ya. Karena apa? Kalau terlalu tergesa-gesa itu nanti malah akar yang sehat, yang bagus malah ikut kecabut, ini patah. Setelah kita bersihkan media mosnya ya, ini yang menyebabkan media terlalu lembab ya. Ternyata ada beberapa yang saya pandang perlu dipotong karena busuk. Nah ini, yang ini pangkalnya ini hitam ya. Nah ini busuk, kita potong aja karena dikhawatirkan nanti kalau busuk bisa menjalar kemana-mana. Ini sudah saya potong. Kemudian ini pangkalnya juga ini ada yang busuk, ini udah kita potong. Serta ini ada akar-akar yang patah sebelumnya. Nah, ini tinggal kawat-kawat nih ya, kayak semacam kawat maksud saya ini. Nah ini juga kita rapikan, Nah ini kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita siapkan media tanamnya. Namun terlebih dahulu kita semprot dulu tadi bagian-bagian yang dipotong dengan fungisida agar tidak terserang jamur. Setelah kita potong akar-akar yang busuk dan juga tadi daun yang busuk ya, ini kita semprot dengan fungisida. Nih ya, kita semprot fungisida. Saya menggunakan antrakol ya, 2 gram per liter air. Nih, jadi untuk menghindari akar busuk karena jamur. Nah, selanjutnya kita siapkan media tanamnya, yaitu pot nih yang ukurannya lebih besar dari yang tadi. Kemudian ini ada sedikit moss, kemudian ini ada potong-potongan pakis, kemudian arang ya. Apabila Anda di rumah tidak punya ini semua, bisa diganti dengan pecahan batu bata atau pecahan genteng atau ranting-ranting kayu. Yang penting medianya poros. Sebelum media kita gunakan ya, terlebih dahulu nih bahan-bahan ini ya kita rendam ke dalam larutan B1 konsentrasi 1 mili per 1 liter air. Karena saya membuatnya 2 liter, maka ini tadi B1 nya 2 mili, B1 airnya 2 liter. Ini langsung saja kita masukkan ya, kurang lebih 5 menit ya. Tuh kita masukkan. Setelah direndam 5 menit ya kurang lebih, selanjutnya kita masukkan ke pot ini ya. Nih ini kemudian ada pakisnya juga. Ini kita masukkan dah ya. Kemudian baru ini kita masukkan. Nah, pada saat ini masuk ke sini ya, agar akar-akar ini sementara waktu bisa melekat ke kanan kiri, yaitu ke arang maupun tadi pakis, kita boleh menggunakan sedikit ini ya, moss. Ini kita sisipkan di sini ya, ini ya. Nah, paling enggak bisa sejuk
Ya, ini taruh sini. Nah, dah. Biar agak lembab sedikit tapi tidak berlebihan ya. Nah, ini selanjutnya udah kita masukkan terus arang maupun pakisnya. Sahabat Adi Citra Tani bisa menggunakan arang sekam tok atau pakis tok atau dicampur boleh, atau campuran lain juga, misalkan pakai pecahan genteng, pecahan batu bata atau ranting-ranting kayu yang udah kering-kering apa itu bisa digunakan ya. Jadi nggak ada rumus yang pasti, yang penting media porus. Nih, iya nih. Ya, ini sudah. Nah, sementara waktu ditaruh di tempat yang teduh dulu. Baiklah, untuk video hari ini saya anggap cukup. Terima kasih Anda telah menonton sampai selesai. Tapi jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.